Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang luar biasa ini ya, yaitu Esra. Esra ini bukanlah seorang imam, dia bukan seorang nabi, tapi di Alkitab mengatakan bahwa Esra adalah seorang ahli kitab. Dan pelayanan Esra dimulai di saat zaman-zaman penjajahan. Ketika Yehuda dibuang ke Babel dan kemudian Babel dijajah lagi sama media Persia, baru disitulah di zaman Raja Persia itu, disitulah zaman-zaman pelayanan seorang Esra. Nah, dan kalau kita baca di kitab Esra, mungkin buat kita yang sudah baca Katam atau minimal sudah baca kitab Esra lah, kita pasti tahu bahwa Esra ini adalah tokoh Alkitab yang Alkitab menjelaskan dia sangat mencintai dan bahkan dia mendalami firman Tuhan. Nah, ini salah satu kunci bagaimana Tuhan itu bisa membuat berhasil pelayanan seorang Esra ini. Bahkan dia disertai Tuhan. Kalau kita baca di kitab Esra, kita akan banyak menemukan kata oleh karena tangan murah Allahnya. Yang berarti maksudnya apa sih? Maksudnya adalah itu menunjukkan bahwa setiap keberhasilan Esra itu disebabkan oleh karena penyertaan Tuhan. Ya, nah, dan menariknya, kalau kita baca di kitab terpanjang di Alkitab, coba siapa yang bisa bantu Koko? Kitab terpanjang di Alkitab, sorry, bukan kitab terpanjang, pasal terpanjang. Mazmur. Pasal terpanjang di mana? Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur. Ada yang tahu Mazmur berapa? Gak tahu. Harusnya nih yang kalau yang baca Alkitab sudah katam ini pasti langsung gini, dek, oh aku tahu nih ada yang panjang banget, yang panjang sampai ratusan Mazmur ayatnya. 119. Ya, betul. Nel, Mazmur 119. Sampai 176 itu kalau salah. 176 ayat, betul. Nah, dan ternyata yang menuliskan kitab Mazmur pasal 119 itu adalah Esra. Jadi bukan dikira Daud yang menuliskannya, tapi itu adalah Esra yang menuliskan. Jadi Esra di situ menuliskan indahnya kita membaca firman Tuhan. Di situ dituliskan detail banget kan, kalau ikut dengar, kalau kita belajar firman Tuhan, belajar Taurat, Tuhan itu bisa gini, dapat gini, dapat gini, dapat itu. Banyak sekali janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang mau mendalami firman Tuhan. Ya, nah jadi Esra ini benar-benar dia adalah tipe orang yang sangat mendalami firman Tuhan. Bahkan itu dicetuskan dalam Mazmur 119 yang hari ini menjadi ayat yang sering dikupas kalau orang mau bahas masalah indahnya merenungkan firman Tuhan. Pasti banyak yang membahas juga di sana. Ternyata tokoh di baliknya adalah seorang Esra tadi yang nggak disebutkan di kitab Mazmur. Nah, sekarang kita mau baca di ayat bacaannya kita. Boleh dibuka sama-sama di kitab Esra. Dari kitab Esra, pasal yang ke-7. Berapa kok? Kitab Esra, pasal yang ke-7. Esra pasal 7. Ayat 1 sampai 10. Nah, Koko minta 2 orang bantu bacakan ya. Yang satunya baca 1 sampai 6, yang satu lagi baca 7 sampai 10. Kok gini loh, kok yang secara fair kok. Gini loh, kok fairnya kok. Gimana? 1 sampai 5, satu orang. 6 sampai 10 itu satu orang gitu kok. 5 Oh, pasti. jangan. Soalnya ini beda-beda panjangnya. Kasihan yang 6 sampai 10 ini kepanjangan. 1 sampai 5 loh, panjang loh. 6 sampai 10. Enggak. 1 sampai 5 nih dikit banget ini. Makanya aku kasih 1 sampai 6. Udah ya, percaya sama aku lah. Aku udah siapin kok kemarin. Berapa sih kok? Lupa aku. Esra 7. Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Yuk, siapa 2 orang? Aku. Ya wes Nela sama Justin langganan. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Gini. Justin, ya wes Justin duluan 1 sampai 6. Nanti Nel yang 7 sampai 10. Ya. Ya, yuk Justin. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra diberikan kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian pada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Zalhum bin Zadok bin Ahitub
bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Al Israel dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Amin. Oke, lanjut Nel. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, menunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu ia melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke, Amin. thank you Justin, thank you Nel. Nah, kalau kita baca dari kitab Ezra ini, kita mau highlight dulu. Highlight tuh kita mau garis bawahi di bagian keturunan-keturunannya dulu. Kita mau ini ya, tak simak sekali lagi ya. Ayat 1 sampai yang ke-5, ini menuliskan seperti ini. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, berarti ini kelihatan ya, pelayanan Ezra dimulai dari zaman Persia. Maka berangkatlah Ezra, ini garis keturunannya ya, Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Sebenarnya apa sih maksudnya Alkitab menuliskan keturunan yang sebegitu panjangnya dituliskan sampai Harun? Alkitab itu nggak mungkin kurang kerjaan nulisin keturunannya satu persatu gitu kan, kalau emang nggak ada maksudnya. Nggak mungkin sekurang kerjaan itu. Sebenarnya di sini Alkitab itu mau menuliskan bahwa garis keturunan Ezra, itu kalau kita lihat dari Ezra sampai Harun, di tengah-tengahnya itu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu adalah imam-imam yang besar, orang-orang yang punya pengaruh pelayanan yang bisa dibilang menjadi tonggak kebangkitan Israel. Kalau nggak ada mereka, Israel mungkin nggak akan ada. Mungkin Israel bahkan nggak akan masuk ke tanah Kanaan kalau nggak ada orang-orang yang hebat ini. Kita akan coba lihat, Koko highlight 4 orang aja. Nggak semua, 4 orang aja. Di sana ada beberapa orang, ada beberapa nama ya. 4 yang Koko lihat adalah ada Harun, Eleazar, Pinehas, sama ada Zadok. Harun, Eleazar, Pinehas, sama Zadok. Siapa 4 orang ini? Harun, siapa saya nggak tahu. Harun seorang pendamping Musa. Seorang yang melayani di bait suci, di kemah pertemuan. Itu kan dia yang mengorbankan setiap korban-korban keselamatan, korban-korban bakaran, semua yang mempersembahkan adalah Harun dan anak-anaknya. Kalau nggak ada Harun, mungkin kesucian dari orang Israelnya akan dipertanyakan. Karena nggak ada yang mengampuni dosanya. Dan bayangkan orang Israel yang memberontak segitu hebatnya selama perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Banyak sekali pemberontakan yang tertulis di Alkitab. Kalau nggak ada Harun, entah jadi apa orang Israel ini. Karena nggak ada yang mengampuni dosa mereka. Nggak ada yang memberikan persembahan, yang mengeksekusi persembahan itu buat Tuhan. Sekalipun Harun nggak sempurna. Harun pernah salah nggak? Pernah. Dia pernah ngerasani Musa dari belakang. Bareng sama saudara yang perempuan. Itu kan, ngerasani. Sampai akhirnya mendapatkan tulah. Itu. Anaknya pun juga sama. Harunnya pun juga sama. Pernah membuat patung lembu. Nggak sempurna. Tapi kalau nggak ada Harun, mungkin Israel ini juga nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ini seorang pendamping Musa juga yang luar biasa. Imam besar pertama yang ditunjuk Tuhan. Lalu yang kedua ada Eleazar. Eleazar ini adalah anaknya Harun. Imam penerusnya Harun. Dan kok bisa bilang bahwa keberhasilan Israel
itu dipengaruhi juga oleh Eleazar. Kenapa? Karena Eleazar adalah seorang imam yang mendampingi pelayanan Yosua pada saat itu. Dia adalah orang belakang layarnya Yosua. Tuh, Yosua bisa berperang segitu hebatnya, dia bisa kalahkan Yeriko, hentikan matahari, dia bisa memimpin semua pergerakan Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu nggak akan terjadi kalau nggak ada Eleazar. Koko berani jamin ini, karena Eleazar adalah seorang imam, pasti dia sedikit banyak, dia punya pengaruh besar atas spiritualnya bangsa Israel. Termasuk kondisi spiritualnya Yosua sendiri. Bayangkan kalau Yosua kondisi spiritualnya nggak dijaga, begitu dia masuk ke tanah Kanaan, misalkan nih, di Yeriko, dia gempur Yeriko, Yeriko hancur lebur. Tuhan bilang sama Yosua dan semua orang Israel, semua harta-harta di Yeriko harus dimusnahkan. Bayangkan kalau Yosua nggak jaga hati, dan dia lihat ada banyak banget harta. Yeriko tuh nggak main-main loh. Hartanya tuh bukan cuma satu rumah, satu emas batangan. Enggak, satu rumah itu bisa punya emas mungkin kilo-kiloan. Ya ini asumsi aja ya. Cuma supaya kita tahu bahwa hartanya Yeriko ini besar banget. Kalau Yosua nggak jaga hati, yang dilakukan apa? Diambil semua pasti. Contoh, Saul. Saul nggak bisa jaga hati. Saul dibilangnya apa? Perang lawan orang Amalek harus dimusnahkan semua. Jangan kasih hidup satu orang pun, termasuk hewan-hewan. Tapi apa yang dilakukan Saul? Saul ambil hewan-hewan yang tambun, terus dia pakai alasan apa? Hewan ini mau tak ambil, tujuannya buat tak korbankan ke Tuhan. Sebenarnya enggak, Saul itu alasan. Bukan buat Tuhan sebenarnya. Yaitu karena Saul memang pengen, karena menurut Saul itu berharga. Tapi dialasani seperti itu, seakan maksudnya baik. Gitu kan. Rajanya juga diampuni, Raja Amalek. Nah jadi kompromi itu bahaya. Kalau Yosua nggak bisa jaga hati, dia pasti akan mengalami kehancuran. Israel pasti nggak bisa masuk Kanaan. Dan Koko yakin sedikit banyak pasti Eleazar ini punya banyak andil menjaga hatinya seorang Yosua ini tetap pure, tetap murni, dan tetap jalan sesuai kehendaknya Tuhan. Sedikit banyak pasti punya andil. Pinehas. Pinehas ini juga luar biasa. Memang dia nggak dicatat pelayanannya seperti apa. Tapi ada satu story, satu kisah yang mencatat, di mana Pinehas itu ketika orang Israel ini berzinah. Ketika orang Israel berzinah dengan suku Moab, ya pada saat itu mereka mengambil orang Moab, ini sebelum masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi kondisinya yang menjadi imam itu masih Imam Harun. Orang Israel karena berkemah itu kan, terus dia baru saja sebelumnya barusan mengalami kemenangan melawan orang Sihon dan Raja Og, itu ya dituliskan di Alkitab kan. Terus mereka berkemah, mereka lagi seneng kan, terus dihampiri sama orang Moab. Nah, terus akan terjadi apa? Orang Israel ini kepencut gitu kan, nggak bisa jaga hati, dia ambil istrinya orang Moab. Setelah itu terjadi, Tuhan marah besar, orang Israel ditulai satu persatu mulai meninggal. Dan di saat itu, Pinehas, cucunya Imam Harun, dia melihat ada orang Israel satu, laki-laki, bawa perempuan orang Moab, masuk ke rumahnya. Itu sudah suami istri statusnya, karena Alkitab menuliskan mereka sudah punya anak. Apa yang dilakukan Pinehas? Pinehas ambil tombak, dia lari, masuk ke rumahnya si laki tadi, satu keluarga dibunuh semua sama Pinehas. Si laki-laki, istri orang Moabnya, dan semua anak-anaknya dibunuh sama Pinehas. Dan Tuhan kasih jempol ke Pinehas. Tuhan bilang, ketika yang lain nggak action, tapi Pinehas ini dia mau action. Dia mau bertindak duluan. Harusnya ini gini, Harun, seorang imam kepala. Harusnya kan Harun yang bertindak duluan. Atau Eleazar mungkin, sebagai anaknya. Tapi ini kan cucu statusnya kan. Kadang banyak orang tuh gini, karena papahnya Eleazar, ini kan Pinehas ya, misalkan Koko ini Pinehas, punya papa Eleazar. Papahku ini cukup berpengaruh. Ya, dia termasuk anaknya imam yang sudah melayani. Sedangkan aku Pinehas belum punya pelayanan. Terus kakekku, engkongku, si Harun, imam besarnya. Nah, pasti kan ada tekanan kan, kayak seakan aku bertindak enggak ya? Nanti kalau aku bertindak aku salah lagi. Aku salah dimarahi lagi nanti. Betul kan? Kayak ada tekanan jadinya. Tapi Pinehas, dia langsung ambil tombak, dia nggak peduli, karena dia merasa ini buat Tuhan, dia merasa ini benar buat Tuhan, langsung dibunuh satu isi rumah. Dan Pinehas itu yang akhirnya menghentikan tulah Israel berhenti, dan akhirnya nggak banyak orang yang meninggal. Jadi Pinehas juga punya pengaruh besar. Hari ini Israel bisa bertahan. Zadok,
Oh, Zadok ini luar biasa. Zadok ini adalah imam yang memerintah di zaman pemerintahan Daud. Ketika Daud diombang-ambing banyak masalah, gitu kan, pemerintahannya diambil anaknya sendiri Absalom, gitu ya. Zadok ini adalah imam yang terus setia bareng sama Daud. Dan luar biasanya di kitab Yeremia itu ada menuliskan seperti ini. Di Yeskiel, di kitab Yeskiel. Coba aku akan bacakan dulu di kitab Yeskiel. Nah, nih. Di kitab Yeskiel Yeskiel 48. Tak bacakan aja. 48 ayat yang ke-11. Oh, sorry, 44. Yeskiel 44 ayat ke-15. Di situ dituliskan seperti ini. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ketika zaman-zaman Nabi Yeskiel itu adalah zaman-zaman ketika Israel sudah dibuang dan hanya beberapa orang-orang saja yang masih tinggal di Israel. Dan ini kacau balau. Kenapa aku bilang kacau balau? Karena yang berzinah, yang menyembah berhala, itu bukan cuma rakyat biasa. Kalau mungkin dulu cuma rakyat biasa masih oke lah. Imam-imam, Lewi, semua masih menyembah Tuhan. Masih wajar kan. Tapi ini enggak. Bahkan imam-imamnya pun, bahkan suku-suku Lewi pun, bahkan di bait Allah pun, mereka setiap sisi bait Allah, itu sudah ada dewa-dewanya sendiri. Bait Allah. Jadi bait Allahnya Salomo, itu dipakai untuk taruh dewa-dewa. Di pojok ini ada dewa apa, pojok sana ada dewa apa, dan yang menyembah itu bukan rakyat. Yang menyembah itu adalah imam dan suku Lewi yang menyembah berhala. Tapi Alkitab menuliskan hanya Bani Zadok, hanya keturunannya Zadok yang tetap bersikukuh di tengah kebobrokan bangsa itu, dia bersikukuh tetap melayani Tuhan. Dia bersikukuh tetap mempersembahkan lemak dan darah buat Tuhan. Makanya akhirnya Bani Zadok ini dijanjikan nanti begitu terjadi pemulihan Israel, maka Bani Zadoklah adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk bisa mempersembahkan korban. Sedangkan orang Lewi lain yang nenek moyangnya berbuat jahat, nggak lagi diberikan tanggung jawab. Termasuk imam yang lainnya, keturunannya nggak diberikan tanggung jawab lagi untuk mempersembahkan korban. Dikhususkan Bani Zadok, dikasih pelayanan spesial. Nah, jadi Zadok ini pasti adalah orang yang luar biasa. Karena keturunannya pun bisa berpegang teguh, membela kebenaran. Keturunannya pun bisa melakukan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca di garis keturunan ini, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang membela kebenaran di tengah kebobrokan dunia, pasti hidupnya akan diberkati, bahkan sampai keturunannya. Kalau kita menjaga hati kita jaga, turun-temurun itu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita pun hari ini jaga hati kita untuk tetap ada dalam rencana Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita berani bela kebenaran, jadi orang yang berbeda dari dunia, itu efeknya besar banget. Tuhan pasti akan janjikan turun-temurun itu hal-hal yang baik. Sampai keturunannya pun diberkati. Bahkan ini sampai seorang Esra loh. Kalau nggak ada Esra ini nggak tahu Israelnya akan jadi apa. Karena Esra adalah orang yang juga menguatkan spiritual bangsa Israel ketika Israel membangun bait suci. Membangun bait suci untuk kedua kalinya. Ya, oke. Nah, kalau kita baca, sebenarnya gini, Esra ini bukanlah seorang yang melayani di bait Allah. Dia bukanlah seorang imam, karena di zaman Persia, bait Allah masih belum ada, masih dalam tahap pembangunan. Jadi Esra ini bukan pelayan Tuhan, yang melayani seperti nenek-nenek moyangnya yang lain. Bukan, tapi Alkitab menuliskan dia ini adalah seorang ahli kitab sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, hebatnya apa? Rata-rata hari ini kalau aku lihat ya, orang-orang Kristen, yang mana mereka ini nggak ada tanggung jawab pelayanan. Rata-rata mereka pasti hidupnya setengah-setengah buat Tuhan. Karena simple sebenarnya, kalau orang sepenuh hati buat Tuhan, mereka ini pasti akan ambil pelayanan.
Orang yang sepenuh hati buat Tuhan pasti nggak akan ragu buat melayani. Bahkan mereka akan punya kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun pelayanannya. Tapi kalau orang Kristen yang nggak mau bertanggung jawab atas pelayanan apapun, berarti kok berani jamin orang ini adalah orang yang setengah-setengah buat Tuhan, nggak punya hati buat Tuhan. Nah, tapi beda sama Esra. Esra bukan tidak melayani karena dia tidak ada hati buat Tuhan. Tapi Esra tidak melayani karena tidak ada kesempatan untuk melayani saat itu. Tapi ini hebatnya Esra. Ketika dia nggak ada tanggung jawab pelayanan, rata-rata orang kalau nggak ada tanggung jawab pelayanan, pasti lama-lama kerohaniannya akan kering. Akan kering. Ya, simpelnya lah, orang pelayanan aja lo masih bisa nyalai Tuhan. Pelayanan aja lo masih bisa berdosa. Pelayanan aja lo masih belum tentu dia ini hidupnya benar. Ini yang sudah pelayanan, apalagi yang nggak pelayanan. Tapi Esra berbeda. Dia jaga hati dengan cara apa? Dia belajar untuk dalami firman Tuhan. Dia dalami firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan, dia berketetapan teguh. Pokoknya aku harus jaga hati. Kalau aku nggak jaga hati, hidupku ini pasti kacau. Kenapa kok kacau? Bayangkan di zaman Persia, rakyatnya Persia itu bukan orang-orang yang menyembah Tuhan. Rakyatnya Persia itu adalah orang-orang yang punya kepercayaannya masing-masing, berhalanya masing-masing. Jadi Ezra ini tinggal di dalam kondisi di mana orang-orang di sekitarnya itu orang rusak. Penyembah berhala semua. Terus gimana dia bisa jaga hati? Mendalami firman Tuhan. Nah, jadi ini ya sedikit intermezzo aja. Warisan terbaik yang bisa diberikan itu sebenarnya bukanlah harta atau materi. Karena simpelnya gini. Orang ada yang bilang, hartanya banyak, 7 turunan nggak akan habis. Oke, katakanlah benar 7 turunan nggak akan habis. Terus keturunan 8 gimana? Melarat berarti. Nggak punya uang. Keturunan 9 gimana? Tambah melarat lagi. Iya toh. Dimakan 7 turunan nggak habis, berarti turunan 8 melarat. Berarti nggak bisa abadi kan? Sama aja. Dan bahkan rata-rata kalau aku lihat hari ini, realita yang terjadi, nggak usah bicara turunan ke-7. Biasanya turunan ketiga itu sudah mulai rapuh. 4 sudah mulai hancur. 5 sudah mulai melarat. Jangan bilang turunan ke-7, terlalu jauh. Harta materi itu sifatnya sementara. Tapi beda kalau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membuat kita jadi punya covenant. Covenant itu ibaratnya perjanjian sama Tuhan. Kita jadi punya perjanjian. Simpelnya kalau kita baca Daud. Daud bilangnya apa? Aku memberikan perjanjian, Tuhan ya, Tuhan memberikan perjanjian ke Daud, bahwa setiap keturunannya Daud, turun-temurun akan menjadi raja. Dan digenapi loh sama Tuhan. Apakah keturunannya Daud itu orang-orang yang seperti Daud? Enggak. Salomo pun punya hati enggak seperti Daud. Memang hikmatnya dia melebihi Daud. Tapi hatinya buat Tuhan enggak pernah menyamai Daud. Sehingga keturunannya apa? Dari Salomo, punya keturunan Rehabeam, ada lagi keturunannya di bawahnya lagi. Rata-rata mereka adalah orang yang punya cacat, punya dosa. Dan dosanya itu dilakukan sering. Gitu ya. Ibaratnya, maksudnya dia itu raja yang nggak sehebat Daud loh, nggak dalam hubungan sama Tuhan itu nggak seperti Daud punya relasi sama Tuhan. Tapi buktinya Tuhan masih menggenapi. Kan Tuhan sering bilang kalau kita baca di kitab Raja-Raja, Tuhan kan sering bilang gini, aku tidak memusnahkan engkau karena perjanjianku dengan Daud. Tuhan sering bilang gitu, berarti perjanjian sama Daud itu masih diingat loh sama Tuhan. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa punya perjanjian itu sama Tuhan, Tuhan janjikan kita keturunan kita tuh bisa disertai Tuhan, maka itu akan benar terjadi. Sekalipun mungkin ada nggak sih kemungkinan keturunan kita nanti misalkan ya, aku bilang ya, tiba-tiba berjalan di jalan yang salah, mulai condong kepada dosa. Bisa, kita aja bisa kok. Tapi Tuhan akan jagai. Kok berani jamin? Ini tak pakai contoh ya. Ya Bapak Gembala lah. Kok berani jamin kalau Yeri NJ Evelyn dia mau jalan berbuat dosa, tak jamin nggak akan gampang. Dikejar mereka sama Tuhan. Karena apa? Karena perjanjian Tuhan dengan orang tuanya. Dikejar mereka pasti sama Tuhan. Kok tak jamin lah, 1000% lah, kok berani jamin. Coba lah kan, kalau mau neko-neko sama Tuhan, nanti dikejar sama Tuhan. Ya, jadi poinnya perjanjian kita dengan Tuhan itu membuat keturunan kita pun akan aman sama Tuhan. Itulah enaknya.
Nah, jadi itu adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan adalah warisan takut akan Tuhan. Kita akan menciptakan suatu, kalau orang banyak bilang lingkaran setan, itu kan, jatuh lagi, jatuh dosa lagi, jatuh dosa lagi. Tapi Koko bicara lingkaran Tuhan. Orang yang mewarisi takut akan Tuhan, keturunannya itu seperti ada dalam lingkarannya Tuhan. Diberkati terus sepanjang hidupnya. Oke, kita balik lagi ke Esra. Esra tinggal di zaman penyembahan berhala. Koko bahkan boleh bilang, zamannya kita ini mungkin bisa jadi lebih enak dari Esra. Karena berhalanya kita bukan berhala yang harus kita sembah. Berhalanya kita adalah berhala yang bersembunyi kadang. Apa sih berhalanya kita? Nonton YouTube berlebihan, nonton drakor berlebihan, sampai menggantikan ibadah, main games berlebihan, mabar sampai malam sama temen, sampai akhirnya nggak ibadah, nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Itu berhalanya kita. Sebenarnya Koko bisa bilang berhalanya kita ini lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Gitu karena tapi masih kan, buktinya masih aja kita bisa terganggu, ke distract dengan itu. Nah, jadi inilah pentingnya kita menjaga hati. Kalau Esra aja bisa menjaga hati, dan mereka sendirian loh, apakah Esra punya persekutuan seperti kita hari ini? Atau Koko bilang, fellowship, CG, gitulah yang di GMS ya. Apakah Esra mengikuti CG? Gak ada lah. CG sama siapa Esra? Mau fellowship sama siapa coba Esra? Gak ada yang nguatin. Apakah Esra punya seorang mentor, mentor rohani, kakak rohani? Gak ada di sana. Zaman Persia gak ada. Esra menjaga hati dengan Esra berketetapan untuk mendalami firman Tuhan. Kuncinya di situ. Itu yang membuat Esra bisa menjaga hati. Menjaga pikirannya tertuju sama Tuhan. Simpelnya, berikan full space pikiran kita buat Tuhan. Karena kalau kita sering baca firman, otak kita itu kan akan penuh firman kan. Otak kita jadi penuh firman. Contoh gini lah, pernah nggak sih kalian keseringan main game, sampai tidur pun bisa kebawa mimpi? Nah, kalau Yari nggak pernah, berarti mungkin kamu jarang kecanduan, Yer. Tapi kadang ada. Koko nih ya, tak ceritain ya. Koko pernah main game Pokemon. Kalian tahu nggak? Main game Pokemon yang di NDS itu, nyari-nyari. Atau mungkin kalian pernah main nggak? Koko nggak tahu. Nyari-nyari ngumpulin Pokemon. Itu Koko main dari jam 8 pagi, dulu ya. Dulu nggak sekarang ya. Dulu waktu zaman SMA. Koko main dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Gila nggak? 8 pagi sampai 10 malam. Dan Koko tidur pun, Koko itu mimpi. Koko itu mimpi ngumpulin Pokemon. Sampai bangun pagi itu Koko stres rasanya. Sampai HP-nya Koko, NDS-nya Koko ya, tak taruh. Sampai tak taruh, nggak tak mainin lagi. Karena stres, bayangin. Pagi sampai malam, sudah pusing kan mikirin game, karena seru kan, keasikan ngumpulin Pokemon, tidur, kebawa lagi mimpinya. Pagi itu sampai stres Koko rasanya. Jadi, kalau kita memenuhi pikiran kita dengan Alkitab, maka yang terngiang dalam pikiran kita ya firman Tuhan. Dan ini akan menjaga hidup kita tuh tetap aman. Nah, karena gini, kita harus tahu cara kerjanya iblis. Iblis itu bukan mendobrak pintu kita baru dia bisa masuk. Kalau mendobrak berarti Alkitab ini harus tersingkir sepenuhnya dari diri kita baru iblis bisa masuk. Tapi cara kerja iblis beda. Iblis itu cukup mengintip. Dia cukup ngintip doang. Ngintip dari gini. Awalnya kita sepenuh hati buat Tuhan. Terus kita mulai kendor nih. Oke lah, buat Tuhan, hidupku buat Tuhan jangan 100%. 95% aja. Berarti kita sisakan 5%. 5%-nya akan dipakai iblis buat masuk. Begitu iblis sudah masuk, iblis akan mulai melakukan ekspansi. Nah, iblis itu suka melakukan ekspansi. Sama orang punya bisnis suka ekspansi. Iblis juga suka ekspansi. Dia akan melakukan ekspansi. Awalnya 5%, dia akan mulai ambil 10%. Nah, 90% kita buat Tuhan. Masih pelan-pelan kan? Kita masih merasa hidupku masih aman dalam Tuhan. Tapi kita mulai sedikit kendor. Terus iblis akan ambil lagi 20%. Sisa 80%. Lama-lama iblis akan ekspansi jadi 50%. 70% hingga 100% hingga kita benar-benar tinggalkan Alkitab. Tinggalkan Tuhan. Dan hidup kita mulai masuk dalam bahaya. Nah, jadi kita nggak boleh kasih space sedikit pun. Kapasitas hati kita, kapasitas pikiran kita tuh harus benar-benar full sama Tuhan. Nggak boleh dikasih jeda sedikit pun buat Tuhan. Coba deh kita baca. Kalian nggak usah buka deh, biar cepat. 1 Petrus 5 ayat 8. Kita pasti sering baca ini.
1 Petrus 5 ayat 8 menuliskan seperti ini. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sekarang kita baca lagi dalam Amsal 4 ayat 23. Di kitab Amsal 4 ayat 23 teruskan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebenarnya satu poinnya. Apa yang sama dari dua ayat ini? Jaga-jagalah, berjaga-jagalah. Jadi nggak bisa kalau misalkan ya hari ini kita sudah dekat sama Tuhan. Kita sudah mulai suka baca firman. Nah, terus kita kompromi. Gak apa-apalah, tak sesekali aku gak perlu baca dulu lah. Kan Tuhan tahu kan, aku sering rajin kok bacanya. Gak apa-apalah, sesekali aku bacanya tak kendorin dikit lah, tak kurangin satu pasal. Ini bahaya. Ini mulai kompromi lagi. Nah, orang yang kompromi itu bisa membuat iblis itu malah tergiur untuk mencobai kita. Makanya Alkitab menuliskan, berjaga-jagalah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita dimasuki iblis. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, kehidupanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, tindakanmu dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiranmu. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan Alkitab, maka Alkitablah yang menjadi tujuan hidupmu. Yang menjadi dasar dari setiap tindakanmu. Tapi kalau iblis yang mengisi pikiran kita, maka tindakan kita sesuai dengan iblis. Ya, makanya nanti kalau kita hidupnya itu dalam ini ya apa? Pikiran kita dipenuhi sama pikirannya iblis. Jangan kaget kalau tetanggamu tiba-tiba kamu dikatain anak setan kan. Ya, nah, jadi ya itu ya, ini cuma sekedar bergurau aja ya. Tapi poinnya adalah baca firman Tuhan itu penting banget untuk menjaga hati kita supaya kita nggak mudah jatuh dalam dosa, nggak mudah dicobai. Harus jaga hati. Oke. Nah, sekarang kita mau baca di ayat-ayat berikutnya. Kita mulai simak lagi di ayat yang ke-6. Coba. Esra 7 ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Bayangin, pelayanan dia ini apa? Dia ini melayani untuk menguatkan spiritualnya orang Israel untuk bangun bait suci. Karena orang Israel pada saat itu banyak orang sekitarnya yang nggak seneng, yang mencobai orang Israel, yang membuat down orang Israel. Jadi Esra ini mau nggak mau harus menguatkan mereka. Tapi Esra ini menguatkan, dia nggak stay di sana, dia nggak tinggal. Dia ini pulang pergi, PP. Dan pada saat itu PP itu nggak gampang loh. Yerusalem ke Babel, ke Persia. Satu kali perjalanan, itu butuh waktu 4 bulan. Satu kali perjalanan. Berarti kalau PP, butuh waktu 8 bulan. Bukan hitungan hari, bulan. Dan mereka harus lewati padang gurun yang panjang. Karena mereka harus jalan, nggak ada kendaraan, belum ada mobil hari ini. Kalau pada saat itu ada Mercy, ya cepat, sehari pun bisa nyampe. Tapi masalahnya nggak ada, mereka harus jalan, gitu kan. Nah, jadi butuh waktu 4 bulan untuk mereka ini ke sana. Jadi ini sebenarnya pelayanan yang nggak main-main. Kalau sekarang mungkin, ayo nih hamba Tuhan pelayanan ke pelosok. Oke lah, masih oke lah ada transportasi ke sana. Masih bisa ditoleransi lah. Bayangin Esra berangkat aja butuh waktu 4 bulan. Dan dia berangkat itu bawa rombongan banyak. Ya, kita nggak tahu seberapa capeknya itu. Nah, ini Nel bilang, Porsche aja nggak ada di sana. Ya bener. Nah, butuh waktu lama banget. Melayani di Israel, Yerusalem. Apakah tempatnya enak di Yerusalem? Enggak. Yerusalem itu tinggal puing-puing. Puing-puing bebatuan, dan itu pasti debu semua. Kenapa kok debu semua loh? Ya, soalnya tempatnya itu adalah tempat yang dipakai untuk pembangunan. Jadi pasti nggak enak lokasinya. Sudah jalan 4 bulan, sampai ke sana lokasinya nggak enak lagi. Kalau orang nggak punya hati buat Tuhan, mundur pasti orang itu nggak mau. Karena nggak enak lokasinya. Perjalanannya aja lama. Nah, kita baca lagi. Ia adalah seorang ahli kitab. Nah, jadi bukan imam ya, ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Tapi ini hebatnya. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, jadi apakah buah dari mendalami firman Tuhan? Kita catat sama-sama, ini poin pentingnya. Apakah buah dari mendalami firman Tuhan? Yang pertama, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Begitu Esra ini ditugaskan melayani untuk orang Israel yang sedang dalam masa pembangunan,
Tuhan itu menuliskan seperti ini loh. Alkitab menuliskan seperti ini. Segala yang diingininya, Raja memberikan dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bukan seperti ini. Dan Raja memberi dia segala yang dibutuhkannya. Beda. Keinginan dan kebutuhan itu beda. Tuliskan keinginannya. Berarti bukan hanya kebutuhan. Kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi apa yang Esra inginkan, itu yang dikasih sama Tuhan. Melalui Raja Persia. Bukan dibutuhkan. Kita baca di Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai 4. Coba nih Koko boleh minta tolong dibacakan ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai yang keempat. Koko minta izin ya, nanti selesainya agak molor dikit ya. Kalian kan anak-anak yang baik. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Selesai jam berapa, kok? Ya, paling setengah 7 lebih 10 lah. Setengah 7 lebih 10. Oh, nggak bisa aku kok. Ya, enggak apa-apa. Nanti kamu off cam aja atau mau live dulu ya enggak apa-apa lah. Ya, aku ada Zoom kok habis ini mau lanjutan. Ya bacain dulu Nel, tak usahain cepet lah. Koko lagi berapi-api nih, pengen banyak yang tak omongin ini. Semoga kalian gak ngantuk ya. Kenapa aku? Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Apa? Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Oke. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Nah ini juga janji Tuhan yang sama sebenarnya. Tapi Tuhan kasih syarat kan di awal. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Setia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diingini hatimu. Dan ini yang sudah Esra lakukan juga. Dia percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya, ya mana mungkin dia mau mendalami firman Tuhan kan. Dia setia. Di tengah penyembahan berhala dia setia. Dia melakukan yang baik. Betul. Dia pasti melakukan yang baik karena dia dalami firman Tuhan. Pasti apapun yang dilakukan tercermin dari pola pikirnya. Itu kan. Terus dia pasti mau bergembira dengan Tuhan. Kalau nggak bergembira, ya mana mungkin dia jadi orang yang dipakai Tuhan kalau sering mengeluh. Sehingga Tuhan menjanjikan apa? Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan segala yang diingininya lewat Raja Persia. Jadi menarik ya. Tuhan tuh kalau sudah berjanji, dia tuh nggak mau setengah-setengah loh. Tuhan mau kasih lebih ke kita. Itu enaknya kalau kita ikut Tuhan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Raja Persia ini begitu mendukung pembangunan Israel? Padahal kalau Israel bait sucinya dibangun, berdiri, emangnya Raja Persia ini untung? Enggak. Raja Persia enggak untung apa-apa. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Apakah raja ini diuntungkan? Enggak sama sekali. Kok mau? Jawabannya sebenarnya simpel. Ada di ayat yang ke-6 akhir, tuliskan seperti ini. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya. Jadi ini loh enaknya. Tuhan tuh bisa pakai orang-orang yang bahkan nggak mengenal Tuhan sekalipun, nggak diuntungkan sekalipun oleh karena pelayanan kita. Tapi kita itu bisa disuplai loh. Seperti Esra ini. Esra disuplai sama Raja Persia dalam pelayanannya. Padahal Raja Persia ini sebenarnya nggak diuntungkan. Artasasta ini nggak diuntungkan. Sama sekali nggak diuntungkan. Jadi kalau Tuhan pulihkan, Tuhan ini bisa pakai hal-hal yang nggak masuk akal sekalipun untuk memulihkan. Itulah ciri khas Tuhan kita. Tuhan itu suka hal yang nggak masuk akal. Karena kalau hal yang masuk akal, kadang kita manusia masih bisa ngelak gitu kan. Ah Tuhan gini aja ya bisa Tuhan. Tapi kalau hal yang nggak masuk akal, itu akan membuat kita jadi speechless. Dan kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah jadi, disinilah menariknya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Jadi ini sesuai juga. Kenapa Esra menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa? Ada dua kriteria yang tertulis dalam ayat di Roma ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang. Ini yang pertama. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dua kriteria ini adalah kriteria yang orang yang akan memenuhi syarat mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Tapi bukan berarti ini ya,
Bukan berarti orang yang di luar Tuhan dan nggak mengasihi Tuhan nggak akan dikasih kebaikan. Semua orang akan terima berkat Tuhan. Tapi kebaikannya Tuhan, maksudnya kebaikan yang next level. Yang tadi loh, Tuhan akan memberikan apa yang kita ingini, bukan yang kita butuhkan. Jadi next levelnya lagi. Bukan sekedar cuma dikasih kebutuhan. Kalau orang di luar sana mungkin kebutuhan dikasih sama Tuhan. Tapi keinginan apakah dikasih? Enggak. Keinginan ya nggak akan dikasih sama Tuhan. Tapi kita orang Kristen dapat spesial VIP seat sama Tuhan. Tempat duduk VIP di mana kita dikasih Tuhan apa yang kita inginkan. Asalkan dua hal ini. Yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Ezra terbukti. Terbukti dia mengasihi Tuhan. Dari apa? Kerinduannya. Ezra ini mau menggali isi firman Tuhan. Ezra ini mau serius buat Tuhan. Dia gali, dia cari firman Tuhan, dia dalami firman Tuhan. Karena pasti Ezra juga mengasihi. Bayangin lah, kalau kita sayang sama seorang pasangan kita pasti juga berusaha pengen tahu dong kesukaan dia ini apa. Kita pengen tahu, pengen gali-gali isi hatinya apa. Bahkan kita mungkin tanya best friend-nya, orang ini suka apa sih? Kita coba untuk gali kan. Nah ini yang dilakukan Ezra. Ezra ini gali-gali. Jadi cari-cari Tuhan itu sukanya apa. Tuhan itu message-nya apa. Tuhan itu mau aku seperti apa. Aku jadi pribadi seperti apa. Supaya aku bisa menyenangkan Tuhan. Itu yang Ezra lakukan. Sehingga dia berusaha untuk dalami firman Tuhan. Karena ini adalah bukti dari aku ini sayang Tuhan. Aku harus belajar firman Tuhan. Karena aku sayang Tuhan. Jadi dia sudah lulus kualifikasi dalam yang pertama ini ya. Karena kasih dibuktikan bukan lewat perkataan. Coba Austin, tiap pagi ngomong sama Novi, I love you babe. Tapi jangan pernah nunjukin tindakan apapun yang membuktikan bahwa kamu cinta sama Novi. Nanti lihat, Novi lah bosen dengan kata-katamu. Pasti nggak mau, lama-lama bosen pasti. Nah, jadi kasih itu ditunjukkan lewat perbuatan, bukan lewat perkataan. Even bahkan kita nggak ngomong sekalipun, tapi perbuatan menunjukkan pasangan tuh pasti akan tambah sayang. Kalau tindakan muncul. Tapi kalau tambahin ngomong, ya itu lebih bagus. Kalau bisa ngomong. Lebih komplit kan. Sama Tuhan juga sama. Ngomong butuh, tapi lebih penting perbuatan. Itu yang paling penting. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan kalau setiap malam masih sering mabar, nggak suka saat teduh? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan kalau baca Alkitab kadang masih dibolong-bolong, dikompromi, dipotong-potong, dikorting-korting sama Tuhan? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Proof-nya apa? Buktinya apa? Karena. Terus yang kedua apa? Terpanggil. Terpanggil dalam rencana Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Ezra jelas-jelas sangat terbukti. 4 bulan loh dia harus PP. 4 bulan dia harus satu jalur. Berarti 8 bulan dia butuh waktu buat PP. Dengan lingkungan pelayanan yang sangat kumuh. Sangat kumuh. Ezra ini sebenarnya kalau Koko boleh bilang, dia ini seperti buah si malakama. Dia jalan ya salah, dia nggak jalan pun juga salah. Kenapa? Kalau dia nggak jalan, dia terus ada di Persia, dan dia nggak bisa bertumbuh. Tapi kalau dia jalan, dia akan mengalami banyak problema di tengah perjalanannya. Pelayanannya pun nggak gampang, tapi justru itu yang membuat dia bertumbuh. Nah, jadi diharapkan di dua pilihan yang sebenarnya susah. Tapi ini hebatnya, Ezra memilih untuk mau melangkah sekalipun susah. Tapi dia melihat satu hal, aku mau bertumbuh, aku nggak mau stagnasi imanku. Aku nggak mau kasihku stagnasi, aku harus buktikan ke Tuhan bahwa aku memang benar-benar cinta sama Tuhan. Maka dari itu aku mau berjalan dalam rencana Tuhan. Dia mau mengikuti panggilan Tuhan. Jadi Ezra putuskan, oke deh walaupun harus PP, aku pokoknya tetap berangkat, aku harus layani. 8 bulan dia harus berangkat di situ. Kalau nggak ada hati buat Tuhan, Ezra nggak mungkin berangkat. Yang kedua, buah yang kedua, penyertaan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem dan oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi kalau kita baca ayat 9, kelihatan ya lama perjalanan ya. Tepat tanggal 1 bulan pertama mulai berangkat. Terus tepat tanggal 1 bulan kelima mulai sampai. Berarti butuh 4 bulan untuk perjalanannya. Oke, nah dan ini yang menarik, di ayat yang ke-9 itu dituliskan seperti ini. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia.
Kalau dituliskan seperti ini di Alkitab, berarti ada apa-apanya dalam perjalanan Esra. Karena kalau perjalanannya lancar jaya, nggak ada apapun, nggak ada terjadi hal yang buruk apapun, kok kayaknya nggak akan dituliskan seperti ini. Kayaknya Esra nggak akan nulis seperti ini. Tapi kalau dituliskan, berarti ada apa-apanya dalam perjalanannya Esra. Mungkin ada, ini asumsi, kalau ini asumsinya Koko ya. Mungkin cuacanya nggak mendukung karena lewat padang gurun panas banget, sekalipun sekali panas banget, sekali dingin banget di padang gurun. Mungkin banyak perampok, bandit, mungkin karena Esra ini kan banyak bawa rombongan banyak dan sebelumnya dituliskan raja memberikan segala yang diingininya. Berarti bawaannya Esra ini banyak karena kebutuhannya aja banyak. Bait suci gitu loh, besar kan. Berarti kebutuhan buat bangunnya kan banyak kan, nggak mungkin sedikit. Terus belum lagi kebutuhannya dia sepanjang perjalanan, makan minumnya, itu kan. Terus belum lagi yang diingini hatinya. Banyak pasti. Dan ini pasti akan memancing mata perompak. Perompak itu di laut ya, perampok atau bandit-bandit. Itu pasti akan memancing matanya mereka, tergiur buat mungkin mencuri. Atau apapun lah masalahnya. Pasti nggak gampang perjalanannya. Jadi di sini benar-benar yang membuat Esra bisa PP berkali-kali mungkin sampai di Yerusalem dan pelayanannya bisa lancar itu karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Jadi satu kuncinya. Orang yang hidup dalam firman, orang yang mendalami firman Tuhan, pasti hidupnya akan penuh penyertaan Tuhan. Tuhan pasti akan sertai setiap langkah hidupnya. Setiap little step, baby step-nya kita, langkah-langkah kecilnya kita tuh semua akan disertai Tuhan. Semua akan disertai Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Tak percepatlah. Yang terakhir, pelayanan yang berdampak. Apa sebenarnya tugas Esra di Yerusalem? Ditugaskan untuk apa Esra di Yerusalem? Ya, seperti yang tadi sudah kita sudah aku jelaskan ya, bahwa Esra ini bertugas juga memberikan dorongan spiritual kepada orang-orang yang sedang membangun di Bait Allah di Israel. Dan juga mereka menjaga hidupnya orang Israel supaya tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena rancu. Orang Israel pada saat itu nggak banyak, mereka nggak banyak, dan mereka nggak punya sosok imam yang benar-benar kenal Tuhan. Dan di sisi lain, orang di sekitarnya adalah penyembah berhala. Orang di sekitarnya mereka adalah seorang penyembah berhala. Nah, jadi nggak gampang. Esra ini harus segera kuatin, karena begitu orang Israel punya iman goyah, maka mereka akan berhenti bangun bait suci. Proyeknya bait suci ini akan terhenti. Bahaya. Kan? Jadi Esra ini punya tanggung jawab besar untuk bisa membangun spiritualnya mereka, menguatkan mereka. Nah, kalau bayangkan kalau Esra nggak pernah mendalami firman Tuhan, gimana Esra bisa menguatkan mereka? Gimana Esra bisa menguatkan mereka? Nggak mungkin. Nah, apa yang akhirnya membuat pelayanan Esra ini berhasil? Kuncinya ada ayat yang ke-10. Ayat 10 menuliskan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta, ini kuncinya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Esra dari awal, dia sudah terpanggil bahwa aku ini meneliti firman Tuhan tujuannya apa? Bukan hanya buat dia menjaga hati tok, tapi juga ada tujuan lain. Dia mau ajarkan ke orang Israel supaya orang Israel ini bisa punya ketetapan hati yang sama, tekad yang bulat, seperti seorang Esra ini. Karena saat itu orang Israel itu sedang ombang-ambing. Kanan kirinya ini adalah pezinah-pezinah, penyembah berhala. Kejadian bener loh. Kalau kita baca kalau nggak salah di pasal yang ke-9, itu benar-benar terjadi. Orang Israel mengambil bangsa lain dan menikah dengan bangsa lain. Sampai Esra itu marah besar. Esra sampai tegur ke mereka. 70 tahun yang lalu, orang Israel berzinah di hadapan Tuhan, menyembah berhala sampai Tuhan marah dan semua dihancurkan. Yerusalem Israel dihancurkan, masing-masing dibuang ke tempat-tempat lain. Dan sekarang Tuhan sudah kasih kemurahan ke kita. Tuhan balikkan kita ke Yerusalem, diizinkan Tuhan buat bangun bait suci. Masakah kamu mau berbuat dosa lagi dan membuat Tuhan marah lagi? Emangnya kamu mau 70 tahun lagi dibuang lagi sama Tuhan? Kurang lebih kayak gitulah kata-katanya Esra. Dia tegur bangsa Israel sampai akhirnya bangsa Israel kembali bertobat lagi. Kejadian, kalau Esra nggak punya tekad sebulat ini, pelayanannya nggak mungkin berhasil. Ketetapan hatinya ini yang membuat Esra ini benar-benar full heart buat Tuhan. Jadi, guys, apa kuncinya supaya kita ini bisa punya ketetapan hati? Jaga hati kita dan pelayanan kita ini bisa berdampak buat Tuhan.
Satu kuncinya, kita harus punya tekad. Buat kita itu selalu mengisi kerohanian kita. Makanya kenapa Koko ingatkan baca Alkitab setiap hari. Karena kalau nggak setiap hari, rohani kita akan kering. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain, membasahi rohnya orang lain, sementara roh kita kering. Kalau api kita padam, gimana kita bisa menyalakan apinya orang lain? Kita ibarat punya lilin kita sudah mati apinya, sudah nggak ada apinya sama sekali, terus kita mau menyalakan lilinnya orang lain. Kita datang nih ke orang lain, bawa lilin. Terus kita ngomong sama orang lain, mana lilinmu? Tak nyalain sini lilinmu. Lilinmu mati kan? Tanyain si lilinmu. Maka temanmu akan bilang apa? Kamu goblok tak? Kamu bodoh tak? Lilinmu sendiri lo mati. Terus gimana kamu mau nyalain lilinku? Nah, jadi kuncinya apa sih sebenarnya? Gak mungkin kita bisa menyalakan rohaninya orang lain kalau punya kita sendiri kering. Makanya, latihlah dirimu untuk baca firman. Latihlah dirimu beribadah setiap hari. Saat teduh. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna untuk sepanjang hidup kita. Ibrani menuliskan seperti itu kan. Jadi gak boleh, jangan sampai kerohanian kita kering. Esra mengisi gelasnya setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan. Karena gelasnya penuh, itu yang membuat dia bisa memberikan isi airnya ke gelas orang lain. Memenuhi gelas orang lain juga. Dia terus isi gelasnya setiap hari, sampai tumpah-tumpah, sampai bisa disalurkan ke orang lain. Itulah yang membuat akhirnya Esra bisa membangkitkan spiritual dari bangsa Israel di Yerusalem. Sampai akhirnya pembangunan Bait Allah bisa diselesaikan. Kalau nggak ada Esra, wah Israel tuh mungkin nggak akan berdiri. Bait Allah mungkin nggak akan berdiri. Mungkin Israel sudah memberontak lagi. Mungkin Tuhan akan menghukum Israel lagi. Jadi Esra punya peranan penting. Bangsa Israel itu bisa berdiri hari ini. Bisa jadi negara yang besar hari ini. Semua itu berkat, salah satunya juga berkat adilnya dari Esra ini. Oke, jadi kita bisa lihat ya, bahwa ternyata perenungan firman Tuhan itu punya dampak yang luar biasa loh. Terutama dalam kehidupan seorang Esra ini. Mungkin kita belum melihat dampaknya apa dalam hidupku Tuhan. Esra pun nggak pernah melihat tuh. Dampaknya apa dalam hidupnya. Kalau dia baca dan sering merenungkan firman Tuhan, Esra nggak tahu. Apakah Yosua tahu kalau dia suka merenungkan firman Tuhan, dia bisa dipakai memimpin Israel? Nggak tahu, nggak ada orang pun yang tahu. Persiapan itu di tempat tersembunyi. Nggak ada kayak gini. Dalam pelayanannya Tuhan tuh nggak pernah kasih bocoran di depan. Nel, kamu nanti suatu saat akan bisa jadi seorang PAW besar, melayani 1000 orang, dan semua dengar PAW-mu, Amin. langsung semua dijamah Tuhan. Tuhan nggak akan ngomong gitu sama Nel. Tapi Tuhan akan ngomong ketika Nel sudah siap. Nah, jadi itulah kuncinya bagaimana kita mempersiapkan diri dari hari ini. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita juga tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, baru pelayanan kita akan berdampak luar biasa. Nah, jadi membaca firman Tuhan itu punya dampak yang sangat besar. Yang bahkan kita nggak bisa bayangkan, di luar ekspektasi kita, tapi itu yang terjadi. Jadi jangan jemu-jemu baca firman Tuhan ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya setiap hari renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, jangan kompromi baca Alkitab. Kalau sekarang rutinitasmu 2 pasal, lanjutkan 2 pasal. Jangan pernah dikurangi 1 pasal. Koko sampai hari ini, dari tahun 2017, nggak pernah mengurangi baca 3 pasal tiap hari. Minimal harus selalu 3 pasal. Kalau 2 pasal, tak bakalan tak tebus di hari besoknya. Karena kalau sampai Koko tak kurangin baca Alkitabnya, jangan-jangan kerohanianku kendor. Jangan-jangan kerohanianku kering. Jangan-jangan kerohanianku mati. Jangan-jangan aku harus balik ke dosa lamaku. Bahaya. Bahaya. Terus panggilan Tuhan gimana dalam hidupku? Jadi Koko harus jaga-jaga. Dan hal yang sama, anak muda-mudi pun juga harus jaga-jaga. Mungkin kita belum tahu panggilan kita apa, tapi jaga-jagalah dalam segala kewaspadaan. Terus baca firman setiap hari, supaya kita bisa terus bertumbuh. Oke, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya, diberkati kok. Diberkati kok. Berkati ya. Ya. Oke, yaudah. Ternyata lebih cepat, puji Tuhan, doa Nel terkabul. Nah, tapi siapa tahu doa penutup Koko 7 menit, jadi tetap lebih 10. Oke, kita tutup dalam doa. Ada sembuh.
Ya, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau memberikan suatu mana yang segar bagi kami sehingga kami bisa menikmati firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya mendalami firman Tuhan dan kami mau menjadi seperti Ezra, tidak pernah kompromi, punya ketetapan hati yang kuat dan bahkan di tengah pelayanan yang susah pun Ezra tetap punya komitmen yang kuat bahwa dia harus melayani Tuhan, dia harus jadi dampak yang luar biasa. Dan Tuhan, kami anak-Mu muda-mudi juga mau punya komitmen yang sama. Start dari hari ini kamu katakan ke diri kami dan mengatakannya juga kepada Engkau bahwa Tuhan kami mau dipakai luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami komitmen dan keteguhan hati, tekad yang bulat untuk kami bisa mendalami firman dengan sungguh-sungguh, mempelajari apa menjadi isi hati-Mu. Dan kami mau teguhkan dalam hati kami Tuhan bahwa mendalami firman tidak harus menjadi seorang teolog ya Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab yang sama, terutama orang Kristen untuk mendalami firman-Mu. Oleh karena itu, kami mau tunduk pada otoritas firman-Mu ya Tuhan, kami mau belajar mengenal kebenaran-Mu, dan kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan kami pemahaman dan pengertian secara spesifik, roh wahyu dan penyataan itu dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu secara utuh, dan bukan hanya itu, roh kami diisi, dan kami juga bisa mengisi roh orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal Engkau lebih dalam, dan bisa punya kerohanian yang lebih basah lagi Tuhan, yang bisa punya kerohanian yang lebih dan bisa mencintai Engkau juga dengan segenap hati mereka. Jadikan kami berkat di mana kami berada, dan jadikan kami bukan hanya juga orang yang meneliti firman-Mu, tapi juga jadikan kami sebagai seorang pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kiranya berkat daripada Allah Bapa terus melimpahi kami dengan kasih karunia dan kebaikan yang baru lagi setiap hari, kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar, kemenangan kepada kemenangan lebih besar lagi yang terus menyertai setiap langkah hidup kami, buat yang bersekolah, yang kuliah, yang juga bekerja, Kau berikan hikmat yang luar biasa, Kau buat berhasil apapun yang mereka kerjakan, mereka bisnisnya juga, semuanya Tuhan yang mereka kerjakan, kiranya Kau turut campur tangan dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang meresponi setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, keluarga mereka juga disertai, dijagai dan dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon supaya tangan kemurahan Allah terus menyertai hidup kami sehingga kami terus senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Dan kemana kami pergi, kemanapun kami melangkah, izinkan kami untuk bisa terus menjadi berkat dan banyak orang bisa mengenal-Mu lewat kesaksian hidup kami ataupun lewat perkataan dan tindakan kami. Terima kasih, Kau menjadi Allah yang baik. Setiap masa depan anak-Mu muda-mudi ini Tuhan, satu persatu dari mereka Tuhan, Gabriel, Justin, Austin, Novi, Angie, Evelyn, Yeri, semua dari mereka serahkan dalam tangan-Mu. Biarkan Kau sendiri yang punya rencana indah dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa terus ada dalam perjanjian dan berkat-Mu melimpahi mereka dengan kebaikan dan kebaikan yang baru lagi. Terima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari anak muda-mudi kita sama-sama angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan Tuhan juga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia luar biasa. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati kalian semua. Yeri, Angie, Evelyn, Nel. Thank you, Go. Austin, Justin, Novi, semuanya. Thank you semua. Ya, semangat ya buat yang kuliah yang baru masuk. Ya, Go. Berkati. Selamat malam minggu. Jangan lupa besok ibadah. Malam minggu. Selamat bersih-bersih. Apa bersih-bersih, Nel?